dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 35 sampai dengan nomor 54 tahun 2024 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 20 kabupaten kota di 5 provinsi periode 2024-2029. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 20 kabupaten kota di 5 provinsi periode 2024-2029. Ke-1. Mengesahkan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 20 kabupaten kota di 5 provinsi periode 2024-2029 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing nama terlampir. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, salinan dan seterusnya, petikan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hashim Asyari. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 35 sampai dengan nomor 54 tahun 2024. Dalam hal ini dibacakan provinsi, kabupaten kota dan nama. Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Banyu Asin, Aang Midarta, Legar Saputra, Rahmat Said, Syahru Ramadoni, Torana. KPU Kabupaten Empat Lawang, Eko Leo Agustalia, Eskan Budiman, Hendra Gunawan, Ongki Fernandes, Riantra Jaya. KPU Kabupaten Muara Enim, Fadlin Muhammad Amin, Nopri Jaya, Nopriansah, Fahlevi,
Rohani Taufik Kurohman. KPU Kabupaten Musi Banyu Asin, Arieo Pandiko, Haryanto Ardi, M. Sigit Nugroho, Muparit, Sarman. KPU Kabupaten Musirawas, Ahmad Syukur, Ania Trisna Ade, Hengki Tornado, Yogi Juli Saputra, Zairi Nudin. KPU Kabupaten Musirawas Utara, Aang Samudra, Herianto, Jemi Haryanto, Putiha Rahmaini Indahsari, Yupran Abadi. KPU Kabupaten Ogan Ilir, Arbain, Masjidah, Robi Ardiansah, Rusdi, Yahya. KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Antoni Ahyar, Deni Irama, Hadi Irawan, Muhammad Amin, Muhammad Irsan. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ade Satria Dwi Putra, Jaka Irhamka, Mario Restu Prayogi, Rahmat Hidayat, Supriyadi. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Arif Farawita, Doni Yansen, Irzal Effendi, Nopiansah, Yuristian Ramadoni. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Aldi Ardiansah, Denis Firmansyah, Sunarko, Yoga Hona Saputra. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Abdul Rahman, Dodi Saputra, Ipatri, Sulaiman, Sunario. KPU Kota Lubuk Linggau, Andri Avandi, Aspin Dodi, Deni Setiawan, M. Murtako, Vera Yulita. KPU Kota Pagaralam, Budi Hartono, Ibrahim Putra, Ihwan Nopri, Pinji Aprianto, Sapliansah. KPU Kota Palembang, Arman Darmawan, Devi Yulianti, Riyandi Akbar Pohan, Sri Maryati, Syawaludin. KPU Kota Prabu Muli, Agus Salim, Marjuansyah, Marta Dinata, Resa Amalia, Vini Nurtawilia. Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Tegal, Adi Purwanto, Septian Subair Adnan, Dian Anikasari, Himawan Tri Pratiwi, Ika Andreas Tuti. Provinsi Bali, KPU Kabupaten Klungkung, I Gede Suka Astriawan, I Ketut Sudiana, I Komang Artawan, Luh Putuh Inten Prajnyani, Made Dwi Ajnyana Putra. Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Talaut, Ahmad Faisal Tahir, Andrian Lapian Jensen Sumolang, Budirman, Hilda Jane Palundang, Cekman Wauluda. Provinsi Sulawesi Barat, KPU Kabupaten Polewali Mandar, Andi Ranu, Heri Dahnur Syam, Munawir Arifin, Nurjana Waris, Rudianto. Ketua Komisi Pemilihan Umum, tertanda Hashim Asyari. Persiapan pengambilan sumpah. Rohaniwan mengambil tempat. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum didahului kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah
untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya diucapkan bersama-sama bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2024-2029 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Perwakilan pejabat yang dilantik mengambil tempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum mengambil tempat. Penandatanganan berita acara. Penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum kembali ke tempat.
Perwakilan pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Pembaca fakta integritas mengambil tempat. Pataka mengambil tempat. Fakta integritas pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum. Kami, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan. 2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan umum serta para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum, dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan, yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum, yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik, dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota secara kolektif dalam rapat pleno. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaca fakta integritas kembali ke tempat. Pataka kembali ke tempat.
Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Agus Melas, Mas Parsadan Harahap, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Yulianto Sudrajat. Yang saya hormati Sekjen KPU beserta jajaran pimpinan Kesekjenan KPU. Yang saya hormati para Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Provinsi yang berkesempatan hadir. Saudara sekalian, para anggota KPU Kabupaten Kota pada 20 kabupaten kota di 5 provinsi yang baru saja dilantik atau mengucapkan sumpah janji. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini dan menyaksikan pelantikan pengucapan sumpah janji para anggota KPU pada 20 kabupaten kota di 5 provinsi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pesan penting kepada saudara-saudara terutama yang baru saja dilantik menjadi anggota KPU kabupaten kota. Yang pertama, kami berharap saudara sekalian bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan juga kode etik penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kami berharap undang-undang pemilu, peraturan KPU dibuka-buka lagi, dibaca lagi, refreshing, dipahami, didiskusikan dan kemudian dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang belum paham, segera konsultasikan kepada KPU Provinsi, kepada KPU Pusat, supaya cara pandangnya, pemahamannya sama antara KPU Pusat, Provinsi dan saudara sekalian di KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, karakter kelembagaan KPU adalah kolektif kolegial. Nah, oleh karena itu segala sesuatunya dibahas bersama-sama, didiskusikan bersama-sama dalam rapat pleno. Karena rapat pleno ini adalah forum untuk pengambilan keputusan di dalam kelembagaan KPU. Dan tentu saja pengambilan keputusan di dalam rapat pleno juga harus kembali kepada arahan yang pertama tadi. Harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai mengambil keputusan itu di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga karena di kelembagaan KPU ini ada 2 unsur penting, yaitu para anggota KPU dan juga sekretariat, maka dua-duanya harus bekerja sama, saling mendukung, saling menghormati dalam menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas wewenang masing-masing antara anggota KPU dengan sekretariat. Ini saya kira penting karena kelembagaan kita bisa berjalan dengan baik kalau kita solid dan kompak di internal masing-masing KPU kabupaten kota. Yang berikutnya saudara sekalian, karena sekarang ini sudah tinggal 34 hari menuju hari pemungutan suara, maka kami berharap saudara sekalian harus segera menyesuaikan ritme hidup dan ritme kerja. Karena begitu masuk tahapan pemilu tanggal 14 Juni 2022, hari adalah hari kalender. Karena hari kalender hitungannya 24 jam. Beda dengan hari kerja. Kalau hari kerja ini kelayakannya adalah bekerja sehari 8 jam. Oleh karena itu konsekuensinya semua handphone harus aktif. Tidak ada kemudian kalau sudah pulang ke rumah handphonenya nggak aktif, semua harus aktif. Mau kemana saja harus lapor, saling menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai ada anggota KPU harus dilaporkan temannya daftar pencarian orang karena nggak jelas posisinya di mana. Karena teknologi informasi sudah demikian maju, maka kemana-mana harus lapor, menginformasikan kepada teman-temannya. Demikian juga karena konsekuensi hari adalah hari kalender, maka kami berharap saudara sekalian menjaga kesehatan. Karena kerja tentu saja akan memerlukan energi yang begitu besar. Ritme kerja, ritme istirahat, ritme makan dan segala macam harus diatur sebaik mungkin karena kerja-kerja kita makin hari makin padat. Yang berikutnya saudara sekalian, dalam konteks kelembagaan KPU ini adalah lembaga layanan. Nah, oleh karena itu kami berharap saudara sekalian memaksimalkan
dan meningkatkan kualitas layanan KPU terutama kepada dua pihak, yaitu kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan peserta pemilu untuk dapat berkompetisi di dalam pemilu. Ini penting karena kita lembaga layanan. Yang berikutnya saudara sekalian, karakter kelembagaan kita bersifat nasional hierarkis ya. KPU pusat kami yang di KPU Pusat adalah penanggung jawab akhir kegiatan pemilu maupun pilkada terhadap apa yang dikerjakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, bahkan Pantarlih. Sehingga ibaratnya kalau ada satu saja pemilih yang mestinya punya hak pilih masuk dalam daftar pemilih tapi belum tercatat, walaupun itu kerjanya Pantarlih, itu menjadi wilayah pertanggungjawaban KPU. Oleh karena itu segala sesuatunya kita harus bekerja sesuai dengan proporsional ruang lingkup kerja kita. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab KPU Kabupaten Kota harus dikerjakan secara baik. Karena segala sesuatunya nanti pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban KPU Pusat. Itu nanti akan terlihat ketika sidang-sidang dalam sengketa hasil pemilu. Karena semuanya itu lokus atau tempatnya adalah TPS. Jadi apapun yang terjadi di TPS, KPU Kabupaten Kota harus tahu. Karena KPU Pusat harus tahu, maka segala sesuatunya kalau ada peristiwa-peristiwa yang potensial terjadi atau sudah terjadi menjadi peristiwa yang harus segera dilaporkan, segera laporkan. Kalau kira-kira masih potensial problem atau masalah, segera laporkan supaya kita segera carikan jalan keluar yang terbaik, terutama dalam layanan kepada pemilih. Demikian juga sukses pemilu tidak sekedar sukses dari aspek teknis elektoral, tapi juga dari aspek manajemen, tata kelola, termasuk tata kelola keuangan. Oleh karena itu kami berharap saudara sekalian harus berhati-hati mengelola, memanage, menata kelola keuangan yang itu menjadi ranahnya sekretariat, sehingga dua pihak ini harus saling terbuka, saling menginformasikan perkembangan penggunaan, pengeluaran, pembelanjaan anggaran dalam kepemiluan. Kita ini KPU juga tidak mungkin bisa bekerja sendirian, harus bekerja sama, mendapatkan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu segera nanti sepulang dari sini, lakukan silaturahim, koordinasi dengan berbagai macam pihak, terutama pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, rekan sejawat Bawaslu di Kabupaten Kota, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, jurnalis, dalam rangka untuk meminta dukungan, meminta bantuan supaya kemudian tugas-tugas KPU ringan, tugas-tugas KPU dalam menyelenggarakan pemiluan sukses dan lancar. Yang perlu kita ketahui, KPU adalah pemimpin kepemiluan. KPU di tingkat pusat adalah pemimpin kepemiluan di tingkat nasional, KPU Provinsi adalah pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi, dan saudara sekalian KPU Kabupaten Kota adalah pemimpin kepemiluan di tingkat Kabupaten Kota. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif adalah keteladanan. Maka kami berharap saudara sekalian KPU Kabupaten Kota sebagai pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten kotanya masing-masing harus mampu dan sanggup memberikan keteladanan di dalam penyelenggaraan pemilu. Misalkan bekerja berdasar aturan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kemudian tepat waktu, cermat, disiplin, efisien, efektif, transparan, akuntabel, ini harus diterapkan karena disitulah letak keteladanan kita dalam memimpin kepemiluan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan sebagai makhluk biasa yang punya kelemahan, begitu masuk tugas di KPU, mari kita tingkatkan doa, bermunajat kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan, dan juga apa yang kita kerjakan ini tiada lain dan tiada bukan dalam rangka untuk memohon ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan, harap dijadikan pedoman pegangan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di Kabupaten Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, di bawah belayan sinar kasih-Mu kami hadapkan wajah dan hati menunduk khusyuk mengagungkan asma-Mu. Kami tadahkan kedua telapak tangan larut dalam doa. Semoga rahmat-Mu, bimbingan-Mu dan naungan-Mu senantiasa Engkau curahkan pada kami yang hadir dalam acara ini. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami semua kesejukan hati dan kejernihan pikiran, keteguhan dan kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, betapa mulianya amanat dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Di pundak kami terpikul tanggung jawab bangsa, harapan pemerintah dan masyarakat. Karenanya ya Allah, limpahkan dan karuniakan kepada kami semua kemampuan dan kesanggupan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya wasi'al maghfirah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari betapa kecil karya dan pengabdian kami di hadapan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Karena itu ya Allah, perkenan dan ridho-Mu senantiasa kami harapkan. Maafkanlah segala kesalahan dan khilaf kami. Engkaulah ya Allah tumpuan dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya persiapan pemberian ucapan selamat. Bapak Ibu pejabat yang baru saja dilantik, kami mohon 4 langkah ke depan jalan. Seluruhnya siap gerak. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Ketua, Anggota, dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bapak Deputi dan juga Bapak Ibu Kepala Biro Kepala Pusat dan juga Inspektur Wilayah dari KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota. KPU RI untuk mendapatkan update seputar kepemiluan. Saya Belinda Gadis beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hi, everyone, and welcome to CES 2024. We'll begin with GeForce RTX and then cover robotics. Let's get started. Welcome to our world, where every click, every moment, and every detail matters. From creating new worlds, to epic solo adventures, and chaotic multiplayer showdowns, we take you beyond the edge. And by uniting fearless innovation with the power of AI, you're charged with superpowers, making every move momentous and bringing every concept to life. RTX, it's on. NVIDIA has led PC gaming and content creation through 3 decades of technology breakthroughs and performance gains of 10 million X. There are now over 200 million gamers and creators worldwide who count on GeForce-powered desktops and laptops. Today, NVIDIA is at the center of the latest technology transformation, generative AI. Gen AI presents an opportunity far larger than the internet. It will change how we interact with games. It will speed up creative workflows and will give everyone a co-pilot to make us all more productive. NVIDIA's journey in AI began in 2006. We launched the GeForce 8800 GTX. Designed to play the most challenging video games, it proved it could certainly run Crysis. The 8800 architecture also introduced CUDA cores, allowing researchers and developers everywhere to program the GPU for non-graphical applications. In 2012, a team of researchers from the University of Toronto made an incredible discovery. The GeForce GTX 580 GPU, best known for running games like Call of Duty, could be programmed with CUDA to run a convolutional